Barat, Cekdam Tepo Rada yang ada di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lapa. Tak lupa pula kita aturkan salawat dan tasbih sehingga kita mau mencarikan solusi apa yang terbaik buat masyarakat kita, khususnya di Kelurahan Bulisu, karena di dalam surat ini Pak ada beberapa poin yang menjadi fokus kami, bahwa persoalan ini ternyata sudah belasan tahun diklaim oleh oknum, sementara yang namanya Cekdam itu berarti sudah pernah mengalami pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sehingga tentu saja kalau sudah ada anggaran negara yang masuk ke wilayah tersebut dalam bentuk kegiatan, itu adalah aset dari baik itu desa atau kelurahan maupun kabupaten. Sehingga tentu saja melalui rapat dengan pendapat ini kita ingin mendengar kembali Pak Lurah mewakili masyarakat lingkungan Bulisu, karena pemohonnya Bapak. Hingga tentu saja kami mau mendengar semua Pak, mumpung ada Pak PLT Kadis PSDA, ada rekan-rekan anggota DPRD, ada perwakilan dari aparat penegak hukum dalam hal ini Pak Kapolsek, ada juga pimpinan wilayah kita, ada Pak Camat. Saya kira dengan hormat dipersilahkan Pak Lurah. Musim tanam 2025-2026 sudah dimulai khususnya di lingkungan Bulisu, tabur ini beberapa minggu yang lalu Pak. Peristiwa sekarang adalah ada oknum masyarakat kami pada saat ini telah mengklaim keberadaan Cekdam yang ada di lingkungan Bulisu, di mana Cekdam tersebut sudah dibangunkan oleh pemerintah melalui proyek pengembangan kecamatan atau PPK. Ada hasilnya Pak, ada dokumentasi resminya. Salah sekali Pak, saya juga minta dari orang tua saya nanti untuk dapat menjelaskan, membantu saya menjelaskan kronologisnya bagaimana keadaan Cekdam di dalam. Kemudian Cekdam sekarang Pak, yang ada di dalam itu ada air, ada ikan, di mana ikannya dikasih langsung oleh saudara Sinada, ya, yang telah mengklaim keberadaan Cekdam tersebut. Air itu Pak adalah kebutuhan mendesak para petani. Sekarang ini kan sudah beberapa hari Pak tidak turun hujan, otomatis saya langsung sudah tak patuh di sana Pak, sudah banyak sawah yang kering. Ini menunggu pengirang dari Cekdam. Kenapa? Karena pintunya sudah dirusak oleh saudara Sinada. Dirusak. Masalahnya sekarang masalah pintunya Pak, rusak. Sudah dilaporkan Pak Sinada ke kantor polisi, sudah dimediasi Pak Kapolsek. Jadi masalahnya kalau saya teruskan di kepolisian Pak, bagaimana dengan masyarakat saya yang membutuhkan air ini? Jelas barang bukti tidak bisa digoyang. Ini menurut pemahaman kami. Jadi saya sampaikan hasil musyawarah para masyarakat kita sampaikan ke DPR bagaimana jalan keluarnya. Dan ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya. Yang pertamanya Pak, tidak pernah dihindarkan, tidak ada solusi. Sudah pernah bermohon ke umur saya sudah 83 tahun. Alhamdulillah. Nama saya namanya Pak Haji Ibrahim. Yang dibicarakan ini adalah tipuan rada. Tapi ini tipuan rada ini tidak ada orang yang mengetahui yang sama dengan saya bahwa kapan dikerja. Karena dikerja itu pada masa kerajaan. Masa kerajaan. Dan itu ada di kawasan. Pematangnya itu adalah perbatasan. pematang tipuan rada ini. Iya, perbatasan. Perbatasan kawasan dengan. Iya, perbatasan. Jadi sedikit pandangan Bapak untuk menjadi pertimbangan yang saya sampaikan. Sinada ini
orang tuanya dulu itu TKR. Dia komandan regu, waktunya komis di Malimpung, punya Amin Adi. Saya punya bapak wakil komandan regunya. Pada tahun 59, ya 5859, pecah TKR, karena dia lari ke peluang. Muncul tentara DI. Tentara DI berkuasa di kecamatan Batu Lapai. Tentara DI itu tim yang muncul di kecamatan Batu Lapai itu pada tahun 59 dia membentuk satu pemerintahan namanya pemerintahan DI. Yang pimpinannya dulu itu kakaknya Pak Kudri, Kapiten Saleh, namanya Akademi 7. Dan di situ sudah terbentuk dua pemerintahan di satu kampung. Ada kepala kabo, Sinakutan, kepala hutan, ada kepala kota. Kalau kepala kota dia yang menjemput tentara kota kalau datang operasi. Kalau datang tentara ini mau makan, tentara kabo yang uruskan makanan. Nah, ini bapaknya ini selalu begini. Dia selalu dituakan di kampung itu, tapi tidak pernah mengaku bahwa itu Tiperada itu saya punya. Tidak pernah. Omong kosong kalau misalnya ada orang mengatakan begini-begini, karena soliper saya itu kalau ditanya-tanya itu bahwa itu Palamai, karena namanya Palamai bapaknya. Pernah kamu mengatakan anunya saya punya keturunan? Tidak ada. Saya sudah umur 80 tahun Pak. Jadi di pemerintahan, ya di pemerintahan dia itu, dia selalu begini. Kemudian tahun 52 saya kelas 2 SD. Itu Tepung itu memang tempat kami bermain berenang, belajar berenang. Dan itu Tepung itu memang selalu digunakan oleh rakyat. Dan ikannya dimakan oleh rakyat. Nah, ini tidak pernah memang berpisah. Karena itu Tepung itu dua namanya Pak, dulu. Ada dikatakan Tepung Galung, ada Tepung Rada. Artinya Tepung Galung itu hanya air yang digunakan oleh sawah. Jadi kalau kami ini bermain mau pergi berenang, kami berjanji dengan teman bahwa di mana kita lagi berenang ini, katanya di Tepung sawah, di Tepung sawah. Nah, gitu. Kemudian tahun 68 saya ke Pralingkung pada waktu Pak. 68. Nah, 68 itu datang ke auto masyarakat di situ mengatakan, anak bocor di Tepoi. Jadi saya pergi dia, termasuk bocor. Tadinya kurang air ditampung karena bocor toh. Terpaksa saya kumpulkan di masyarakat dan saya bagi 4 meter per orang untuk menaikkan tanggulnya. Dan supaya airnya baik-baik juga toh. Nah, ini. Saya foto sedikit, orang tua Sinada itu pada saat itu masih hidup? Masih hidup, masih ya, baru berumah. Iya. Nah kan paman juga Pak. Kita di Bugis tidak ada orang lain. Iya. Jadi tahun 2001 saya kepala desa datang PPK. Di PPK itu saya bagi di Kelurahan Kasa, pengembangan kecamatan toh. Pada waktu saya kepala desa. Oh, di sana desa tuh kelurahan. Desa ya. Kelurahan yang ganti saya. Iya. Desa apa namanya? Desa Kasa. Desa apa namanya? Desa Kasa Pak. Kan Kelurahan Kasa sekarang. Watak Kasa. Desa Kasa. Kalau yang Watak Kasa pada yang ini. Kecamatan di Desa Kasa ini ada uang masuk, uang keluar. Jadi saya bagi-bagi di daerah saya. Kemudian di Bulisi itu 2 saya berikan bantuan. Pertama tanggungnya saya cek dan saya cek dan dengan ini tanggul sekali. Itu. Dan saya berpidato di masjid tidak ada juga yang mengatakan bahwa jangan karena itu saya punya. Bahkan saya kerja itu cek dan karena itu disitulah munculnya cek dan Pak. Disitulah munculnya cek dan karena dulunya hanya Tepung. Ya. Jadi saya kasih, kemudian masyarakatnya itu untuk pembuangannya itu masyarakat yang pungut batu, masyarakat biar belum asasi juga kerja dulu pada waktu itu, bapak pasir untuk itu. Dan pada waktu itu ada sepunya rakyat mati di tempat angkat batu, namanya Warasida. Waktu dikerja itu Pak? Ya, waktu dikerja.
Waktu Bapak masih kepala desa. Iya. Dulu namanya desa apa di sana, Pak? Desa Kasar. Desa Kasar. Oh, Desa Kasar. Mekar menjadi kelurahan dulu. Bukan Mekar, tidak Mekar. Hanya diganti. Diganti kelurahan Kasar. Saya termasuk di sana baru diganti dengan kelurahan Kasar. Nah, di situ itu dikerja. Dan baru berapa tahun yang lalu, mungkin ada sekitar berapa tahun itu baru ada yang mengaku bahwa anunya siapa yang keturunan. Cina ada mengaku bahwa karena orang mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi. Jadi saya katakan itu walaupun bagaimana, saya biasa bilang kalau pengacara yang kamu ambil sekarang ini adalah pengacara bocah-bocah. Biar pengacara Jakarta ambil kamu juga tidak menang karena melawan orang banyak. Dan itu tidak ada bukti-bukti untuk kamu. Tidak ada. Makanya itu kalau saya biasa saya dengar bahwa disuruh di Madinah, apa dia mau bawa di Madinah? Iya, apa dia mau bawa? Jadi saya mohon kepada Bapak ini karena mudah-mudahan dan saya ini khawatir kalau misalnya terjadi bentrokan di sana. Karena pernah ini ada orang yang pergi memancing di sana, 5 orang, tak masuk sini ada. Untung ini PRK melarang, tapi untung PRK mengatakan saya berkeluarga dengan Pak Ibrahim, makanya dia tidak nak kerja orang. Seandainya tidak ada sebut nama itu orang pemancing itu kan, hancur dia. Jadi seandainya ini Pak, kalau misalnya ini pengacaranya karena kita tahu ini pengacara bocah-bocah, ya hanya mencari uang kepada Sinada, yang termasuk dari Sinada. Jadi suatu waktu nantinya kalau ini yang Nurura ini Pak dikerja itu kalau misalnya untuk kemarau saya keluarnya itu masih ada itu mungkin rakyat itu rendam di air itu nanti kalau masih datang. Karena sudah banyak orang mengatakan bagaimana kalau saya kerja sebenarnya jangan dulu jangan. Tapi kalau ternyata terpaksa untuk membuat gaduh di masyarakat ini lupa saja rendam saja di belakang persoalan. Kita sudah biasa melalui persoalan. Jadi itulah kira-kira pandangan kepada saya. Apalagi Bapak tadi mengatakan sudah keliruannya anu saja. Saya suka sekali. So Sinada itu mau didatangkan tidak datang kalau tidak ada itu bukan caranya. Yakin saja Pak tidak datang. Nah itu pengacara bocah-bocah. Seandainya ada pengacara saya katakan jangan coba-coba pengaruhi orang karena kamu makan uangnya orang. Tapi pasti ada anaknya ya di Papua ya? Ada di kampung Pak. Nah itu ada menunggu. Ada acara. Oh yang tentara. Tentara ya Pak? Tidak apa. Satu keluarga banyak ya sama orang tua. Saya secara ketika diminta secara pandangan secara pribadi Pak Ketua, memang saya sepakat dengan Pak Ketua Komisi. Cuman saya masih berpikir bahwa kita memberikan waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau bisa 1 kali 24 jam. Artinya kalau misalnya besok Pak Senida tidak hadir di sini, Sinada tidak hadir di sini, berarti pihak kepolisian berwajib untuk menghadirkan Pak Sinada 1 kali 24 jam. Tetapi ketika hal itu tidak bisa diindahkan atau bisa dilakukan, berarti jalur yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi tadi itu yang kita tempuh. Kira-kira seperti itu. Jadi saya masih berharap kita kasih waktu 1 kali 24 jam. Kita juga tidak bisa terlalu egois juga karena biar bagaimanapun tentunya Pak Sinada ini pasti harus kami dengar juga seperti apa alasannya. Walaupun secara detail tadi penjelasan itu hampir clear persoalannya. Cuman ya begitu seperti dari kami seperti itu juga kasih waktu 1 kali 24 jam. Akhirnya kita kasih waktu sampai besok. Kalau misalnya memang pihak Polsek tidak bisa menghadirkan secara paksa, berarti kita tempuh dengan jalur alternatif tadi. Kita pakai saja air untuk kebutuhan pertanian kita. Saya kira seperti itu Pak Kita. Terima kasih. Terima kasih. Selama yang disampaikan oleh Pak Lingkungan itu benar, yang tidak berani kita ambil kesimpulan kalau Pak Lingkungan sampaikan bahwa di wilayah Cekdam itu SPPT terbit atas nama Sinada. Oh, itu tidak bisa kita ambil kesimpulan Pak. Ini tidak ada urusan dengan kehutanan. Kalau saya,
Kenapa? Karena di 2021 mestinya kehutanan sudah larang itu kalau bermasalah. Tetapi karena kehutanan tidak larang, turun anggaran menyusul kemudian. Di tahun selanjutnya turun lagi anggaran sampai ketiga kalinya, artinya clear persoalan hutan dengan cekdam ini. Kalau saya Pak, dikawal saja Pak Kapolsek. Ini tidak boleh kita biarkan ada warga negara kita yang menghambat kepentingan umum Pak. Ini benar orang seperti ini Pak, harus disingkirkan. Maksudnya menyingkirkan itu Pak, bukan dalam perspektif dia harus dibuang dalam, bukan. Tetapi tindakan itu tidak boleh dibiarkan Pak. Semangat Pak Prabowo Presiden kita dalam rangka ketahanan pangan Pak, ini sudah dihalangi Pak. Ini kepentingan negara kita, kepentingan masyarakat kita yang harus kita jaga Pak. Kalau saya Pak Kapolsek ambil tindakan tegas. DPR mendukung Pak. Secara sudah jelas Pak Lingkungan sudah sampaikan tidak ada SPPT di situ Pak. Alas hak apa lagi yang mereka harus perlihatkan? Kalau SPPT-nya tidak ada, berarti dalam gambaran saya sertifikat tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Jadi ditindaki saja Pak. Dikawal masyarakat kita, jangan sampai merusak Pak. Karena kalau merusak ada potensi tindak pidana lain yang muncul. Jadi setelah mendengar penjelasan yang berkembang tadi Pak Lingkungan sudah bicara, Pak Lurah sudah bicara, dari PSD sudah bicara bahwa betul ada anggaran yang masuk ke sana, tidak ada persoalan. Sudah tidak ada soal kalau saya ini. Ini Sinada kita tidak butuhkan lagi kalau saya secara pribadi ya. Untuk apa kita menghadirkan? Yang pertama, pada proses hukum yang telah bergulir sebelumnya, dia sudah terpidana. Artinya apa? Tindak pidana yang dihukumkan ke ke Sinada ini itu terbukti Pak. Terbuktinya di pengadilan pula. Seandainya dia terbukti hanya misalnya di tempat-tempat lain, tidak jadi. Ini di pengadilan Pak. Ada putusan hukum yang mengikat. Artinya saya yakin Pak Kapolsek sudah paham lah ini persoalan. Cuma kan tadi saya tangkap bahwa yang dia sampaikan Pak Kapolsek tidak enak kalau kita hukum terus orang. Makanya melalui forum ini sebaiknya kalau saya yang perlu kita bicarakan cara apa yang lebih elegan yang harus kita lakukan supaya masyarakat kita tetap dapat air. Ini Sinada ini tidak dipenjara. Ya. Kalau saya itu saja yang harus kita bicarakan di forum ini. Karena persoalan ini menurut saya sudah clear. Sudah clear, saya yakin Pak Ancu apalagi Dapilta nah perjuangkan Ki. Apalagi keluarga dulu. Enggak, kalau saya ini persoalan saya kira begitu. Mungkin Pak Camat ada Pak Sidang. Kalau saya lakukan dulu pendekatan persuasif. Sudah jelas clear sebenarnya. Asini waktu sekali 24 jam. Kita lakukan pendekatan, ada Pak Desa, Pak Camat, Pak Lurah, dengan mungkin ada Pak Muhammad, didampingi oleh pihak keamanan. Datangi dia, supaya kalau dia mau datang ke sini, kalau tidak bahwa dia serahkan langsung, ya alhamdulillah. Karena kita ini mau secepatnya mengingat. Ini kan kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan orang banyak. Jadi kenapa kita kasih waktu secepat mungkin? Karena itu tadi kebutuhan masyarakat kita. Cuma karena Pak Lurah melakukan Sinada ini, kebetulan ini hari tidak hadir. Kalau persoalan ini kali sebenarnya tidak ada cuma pendekatan persuasifnya supaya kita hindari di masyarakat. Kita hindari di masyarakat, jangan sampai ada yang. Jadi kami harap Pak Lurah, Pak Camat datangi dia. Ada hal begini, kalau Anda tidak mau persoalan hukum menentukan lagi. Ada bahasanya tadi Pak Kapolres. Ya Pak Kapolsek, maka yang masih kasih masyarakat, kita tidak mau menghukum masyarakat. Kalau boleh dipodami, kalau kita sudah datangi beliau, pemerintah Pak sudah datangi beliau dan dia masih bersikeras, maka apa boleh buat? Harus kita tegakkan hukum. Kalau saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Itu sudah sangat bagus.
pimpinan kecamatan semua, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Camat, dibantu dengan Pak Lurah, Pak Lingkungan, kalau perlu Pak RK juga hadir. Sama-sama kita datangi. Tapi Pak, kami dari DPR, dan ini di DPR sudah jelas bahwa ini aset pemerintah Pak. Aset pemerintah, kita mau pakai ini aset pemerintah. Selesai persoalan Pak. Kalau Bapak tidak mau, berarti Bapak melawan negara. Kami akan laporkan. Itu saja Pak. Tidak ada yang lain. Itu saja yang kita sampaikan. Saya kira kalau ini yang berjalan dengan baik, aman, tidak ada persoalan Pak. Kemudian ada gugatannya, urusan itu. Urusan negara. Iya. Jadi begitu. Saya kira begitu Pak ya. Oke. Sudah clear. Tapi silakan Pak. Camat, bahasanya Pak Kadis, bahasanya Pak Wakil, nyambung. Didatangi Sinada, ada Pak Lurah, ada Pak Lingkungan, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Sampai di sana bicara baik-baik, buatkan pernyataan. Sudah itu ambil. Tidak ada persoalan ini. Itulah yang menjadi kesimpulan rapat kita. Ya. Jadi clear ya, clear. Oke. Terima kasih. Jadi akhir dari RDP kita, alhamdulillah sudah menemukan titik terang, yaitu yang menjadi kesimpulan dari rapat dengar pendapat terkait cekdam Tepo Rada adalah pimpinan kecamatan, unsur pimpinan kecamatan dalam hal ini Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, beserta dengan pimpinan wilayah kelurahan dalam hal ini Pak Lurah, pimpinan lingkungan, Pak Lingkungan, beserta Pak RK, dan tokoh-tokoh yang berkompeten di Kelurahan Bulisu, silahkan menemui Pak Sinada dengan dengan tertib, tidak membuat gaduh sehingga persoalan ini selesai dengan baik. Intinya bahwa untuk kepentingan masyarakat kita, para pimpinan kecamatan ini bergerak untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, nanti pada saat ketemu dengan Pak Sinada, diusahakan Pak secara baik-baik, ada surat pernyataan yang, jadi kalau bisa diketikkan memang nih Pak, ada surat pernyataan yang dia tanda tangani Pak Sinada untuk menghindari proses hukum lebih lanjut. Jangan sampai karena dia tidak mau persuasif, melapor lagi, akhirnya ditangkap lagi. Itu kan yang kita tidak mau. Ada masyarakat kita yang dirugikan. Sehingga dengan langkah itu tentu saja masyarakat juga jangan, minta maaf ya, bukan menyinggung ini, jangan membuat gaduh Pak. Berikan kesempatan kepada pemerintah kita, aparat penegak hukum kita untuk melakukan langkah persuasif. Mudah-mudahan hal ini berhasil dengan baik dan semua merasa tidak ada yang dirugikan. Saya kira mungkin seperti itu Pak yang menjadi hasil kesimpulan RDP kita. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.